kita sambut moderator debat publik siang hari ini, Friska Clarissa. Selamat siang hadirin dan pemirsa Kompas TV. Siang hari ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Kompas TV menggelar debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Saya, Friska Clarissa, akan menjadi moderator dalam debat publik yang mengusung tema Strategi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan wakil bupati Bandung sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan wilayahnya. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik putaran ketiga pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Kami hadirkan profilnya berikut ini. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati, Hajah Kurnia Agustina. Pekerjaan terakhir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung. Calon Wakil Bupati, Dr. Andus Usman Sayogi JB, Magister Sains. Pekerjaan terakhir sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2019-2020. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati, Hajah Yena Iskandar Masum Sarjana Sains Apoteker. Pekerjaan terakhir sebagai Direktur Utama PT Masum Generasi Utama. Calon Wakil Bupati, Atep. Pekerjaan terakhir sebagai mantan pemain Persib. Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati, Haji Muhammad Dadang Supriyatna Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains. Pekerjaan terakhir sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Calon Wakil Bupati, Haji Syahrul Gunawan Sarjana Ekonomi. Pekerjaan terakhir sebagai Direktur Utama PT Afitur periode 2004 hingga sekarang. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Untuk mengawali acara debat publik pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri.
Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Agus Baroya, untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dan kami banggakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada pemilihan tahun 2020 beserta tim kampanyenya dan juga seluruh pimpinan partai pengusul di Kabupaten Bandung. Yang saya hormati rekan kami dari Bawaslu Kabupaten Bandung, yang saya hormati dari Forkompimda yang selama ini telah terus bekerja sama dengan KPU. Tentu saja yang kami hormati tim penyusun, kemudian juga dari media, tokoh masyarakat, tidak lupa TNI Polri yang terus mendukung kegiatan kami. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah hari ini KPU Kabupaten Bandung bisa menyelenggarakan debat pasangan calon yang ketiga, ini yang terakhir. Harapannya adalah semoga debat yang ketiga ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kami juga berharap kepada pasangan calon di hari-hari terakhir mendekati 9 Desember, tentu saja bisa mengajak kepada konstituennya masing-masing untuk menyelenggarakan pilkada ini sebagai kontestasi yang demokratis dan yang sehat tentu saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kali ini adalah strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung. Tentu saja ini adalah tema yang sangat dekat dengan kita hari ini, menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana pasangan calon mendalami dan mensikapi serta solusi serta strategi untuk mengatasi persoalan besar ini. Sebelum terakhir, KPU Kabupaten Bandung tentu mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, jangan lupa nanti hari Rabu 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS menentukan pilihannya. Karena ini adalah pesta kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu rakyatlah yang berhak untuk menentukan pilihannya. Sehingga kita berharap pemilihan di Kabupaten Bandung berjalan lancar. Dan di tengah pandemi kita harus senantiasa optimis, menjaga protokol kesehatan, sehingga seluruh stakeholder dari penyelenggara, peserta, dan pemilih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, atas doa semuanya, kita berharap pilkada kita berjalan lancar, kondusif, dan kita semuanya bisa melaksanakan tahapan ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan KPU mungkin masih ada beberapa hal yang kurang sempurna, tapi kami berniat untuk memberikan yang terbaik, memfasilitasi kepada pasangan calon untuk tampil di debat ini dalam rangka sosialisasi, sekaligus mengajak kepada masyarakat untuk hadir sebagai partisipasi pemilih yang maksimal, minimal target 77,5% bisa kita capai. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan KPU, berkolaborasi. Tentu semoga apa yang kita lakukan senantiasa menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Demikian saja yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti debat publik ini, dan kepada masyarakat juga selamat menikmati. Semoga ini bisa menjadi salah satu pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Agus Baroya, Ketua KPU Kabupaten Bandung. Hadirin dan pemirsa Kompas TV, dalam debat publik ini terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh pasangan calon. Berikut kita simak bersama tata tertib debat publik putaran ketiga, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020. Tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. 1. Pasangan calon wajib mengikuti panduan moderator selama debat publik berlangsung. 2. Penghitungan waktu bertanya atau menjawab dimulai sejak pasangan calon berbicara. 3. Pasangan calon tidak diperkenankan memotong pembicaraan pasangan calon lainnya. 4. Pertanyaan atau jawaban pasangan calon harus sesuai dengan tema yang ditentukan. 5. Pasangan calon dilarang mempersoalkan masalah yang bersifat pribadi, wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama pasangan calon lainnya. 6. Pasangan calon atau tim kampanye atau penghubung dilarang melakukan intimidasi kepada sesama pasangan calon atau tim kampanye atau penghubung lainnya, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. 7. Tim kampanye atau penghubung dilarang meneriakan yel-yel, interupsi, bertanya, atau tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban acara. 8. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenai sanksi berupa dikeluarkan dari lokasi acara debat publik. Seluruh pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan tema debat pada siang ini yang telah disiapkan oleh para akademisi yang tergabung dalam tim penyusun materi. Berikut kami hadirkan profil mereka. Profil penyusun materi debat publik Kabupaten Bandung. Profesor Dr. Karim Suryadi, Magister Sains, dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Profesor Dr. Muradi, Sarjana Sastra, Magister Sains, Master of Science, Doctor of Philosophy, dosen Universitas Pajajaran. Profesor Dr. Hajah Ulfiah, Magister Sains, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Kelembagaan dan Pengembangan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kini di samping saya telah terdapat amplop pertanyaan yang wajib berhubungan dengan tema debat. Amplop ini telah kami terima langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Nantinya masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan di dalam amplop ini secara bergantian dengan waktu 1 menit 30 detik. Bapak Ibu, saya akan membacakan pertanyaan hanya di awal saja, jadi mohon tolong disimak baik-baik. Kesempatan pertama kita mulai dari pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaan ini juga akan diberikan kepada seluruh pasangan calon, masih tersegel, saya buka. Pertanyaannya adalah, pandemi COVID-19 telah merontokkan dunia usaha dan mempersempit kesempatan kerja pada berbagai lapangan usaha. Bagaimana langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pemulihan ekonomi dan pengentasan pengendalian COVID-19 serta penanganan dampaknya di Kabupaten Bandung? Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pandemi 19 merupakan suatu virus yang mendunia. Tentunya langkah yang akan kita lakukan pada waktu kondisi saat ini bahwa ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama pencegahan, kedua rehabilitasi, dan yang ketiga pemberdayaan. Nah, dalam rangka untuk pemulihan ekonomi tentunya kami mempunyai strategi. Yang mana strategi ini ada 3 langkah. Yang pertama memperbaiki dan fokus terhadap industri pariwisata. Yang kedua industri pertanian. Yang mana saat ini para petani masih mengadakan ada keluhan bahwa tidak semua petani menerima bantuan subsidi pupuk dan sehingga nanti bisa ada penyesuaian, terutama mulai saat ini petani harus membuat NIB karena salah satu persyaratan untuk bantuan pemerintah itu adalah dengan adanya NIB. Yang ketiga, industri kreatif. Tentunya industri kreatif ini membangun ekonomi masyarakat dan pasangan Bedas mempunyai langkah dan strategi bahwa akan memberikan bantuan modal usaha kecil kepada masyarakat Kabupaten Bandung sebesar 60 juta rupiah per RW se-Kabupaten Bandung. Tentunya ini merupakan suatu penanggulangan. Adapun penanggulangan
dalam kondisi pandemi saat ini, pertama dalam konteks sosial ekonomi. Yang ketiga masalah bantuan sosial yang mana sekarang sudah. Aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dihitung saat berbicara. Silakan. Hatur nuhun teh. Jadi kami dari pasangan nomor 1 ingin menyampaikan langkah dan strategi terhadap penanganan dan dampaknya. Dalam hal ini pasangan nomor 1 akan melihat dari aspek kesehatan. Karenanya untuk peningkatan layanan di puskesmas dan RSUD terutama untuk ruang isolasi. Kemudian rekrutmen tenaga relawan ini untuk pencegahan. Kemudian kalau dari aspek ekonomi kita mempunyai program swasembada pangan daerah. Kemudian juga pembiayaan inovatif untuk 70.000 UMKM 4.0, memperbanyak pasar online baik dari e-commerce ataupun marketplace, gerak lokal, cintai produk lokal, belanja warung tetangga. Sementara dari aspek pendidikan, penambahan hampir 2.000 ruang kelas baru untuk adaptasi relaksasi pendidikan. Dan seterusnya juga penambahan juga untuk penataan laboratorium kesehatan khusus suspek COVID-19 melalui swab test. Kemudian juga peningkatan kebijakan di area sivil. Waktu habis, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk strategi penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung tentunya ada 2 hal yang harus dilakukan. 1, bagaimana kita menangani penyakitnya. Lalu yang kedua, bagaimana kita menangani dampak dari pandemi COVID ini. Menangani penyakitnya tentunya ada 2 hal juga yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melindungi masyarakat dari ancaman COVID ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita juga melindungi garda terdepan seperti tenaga kesehatan, kepolisian yang berada langsung berhadapan dengan masyarakat yang itu juga harus kita perhatikan. Lalu yang kedua, untuk penanganan dampaknya tentunya kita akan memberikan stimulus kepada ekonomi kerakyatan dalam hal ini seperti pertanian, peternakan gitu kan, seperti UMKM, penambahan pupuk ya, pupuk gratis, pemberian bibit, lalu juga memberikan pinjaman modal tanpa bunga dan akan bekerja sama dengan asuransi. Lalu yang terakhir memprioritaskan program padat karya. Dalam ini seperti revitalisasi gorong-gorong, membangun irigasi pertanian dan juga trotoar. Waktu habis, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sesi pertanyaan pilihan dari tim penyusun materi. Tetap bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Cedoh teh kudu nyaho yen kabupaten teh geus maju. Tapi kan tuh cukup sakit tungkul. Kabupaten Bandung teh kudu leuwih dimajukeun. Sampurasun. Tapi urang teh ulah puas nu kuno atos aya ce. Urang teh gaduh terus roja. Aya stadion si Jalak Harupa. Aya jembatan Monteng. Namihan teh selain ngabangun fisik, kurang oge kudu nguatkeun iman jeung akhlakna masyarakat Kabupaten Bandung. Nu pasti abi lulungan.
Kabupaten Bandung, tong hilap, 8 Desember, coblos nomor 2. Saya Dadang Supriyatna. Saya dulu mungkin tidak pernah bermimpi menjadi bupati. 33 tahun yang lalu, saya hanyalah anak muda biasa yang mani keringat karena bekerja di pabrik bata merah. Jika hari ini saya maju menjadi calon bupati, maka ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah tentang memberikan harapan dan cita-cita pada anak muda yang mengira bahwa hidupnya telah selesai dan tidak akan menjadi apa-apa. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi Dadang Supriyatna. Beliau meniti karir dari kepala desa hingga DPRD provinsi. Dengan energi perubahan kami siap melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Pedas. Hai guys. Untuk warga Kabupaten Bandung, jangan takut datang ke TPS. Persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020 jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020. Boleh saya minta semangatnya tepuk tangan untuk para hadirin yang hadir langsung di Kabupaten Bandung. Di sesi kali ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan pilihan sesuai dengan tema debat siang ini. Di sesi ini kami telah menyiapkan ada 4 amplop di samping saya. Nantinya setiap pasangan calon akan memilih amplop pertanyaan yang tersedia. Waktu 1 menit 30 detik untuk pasangan calon menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih. Pasangan calon lain menanggapi 1 menit 30 detik. Pasangan calon menjawab menanggapi kembali 1 menit 30 detik. Dan terkait dengan protokol kesehatan, Bapak Ibu nanti pada saat menjawab silahkan dibuka masker sebentar, lalu nanti dipakaikan kembali maskernya. Kesempatan pertama untuk memilih amplop pertanyaan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Tanpa beranjak dari tempat Anda, silahkan memilih amplop di samping saya, huruf A, B, C, atau D? A. A, oke. Saya perlihatkan, ini masih tersegel amplopnya. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih melanda dan kita belum mengetahui kapan akan berakhir. Kabupaten Bandung dan beberapa daerah di Jawa Barat pada pertengahan sampai dengan akhir November 2020 ini turun derajat menjadi zona merah. Strategi dan langkah apa saja yang akan saudara ambil apabila terpilih menjadi bupati atau wakil bupati jika pandemi COVID-19 ini masih juga belum berakhir? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Silakan. Ya, yang pastinya kejadian pandemi ini tidak hanya menghantam Kabupaten Bandung, tetapi juga, maaf saya buka, tapi juga menghantam dunia. Karenanya salah satu strategi yang kita kembangkan penguatan di skala keluarga. Melalui penekanan PHBS yang dilakukan di tengah-tengah keluarga kita, tentu saja ini menjadi peran penting bagi para indung di Kabupaten Bandung yang selalu mengawal putra-putri, suami, mengingatkan terus, jangan lupa pesan ibu, ada 4, pakai masker, terus cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tadi tingkatkan iman dan imun. Dan selanjutnya juga tentunya penanganan dari aspek yang lebih luas tadi, bahwa swab test bisa dilakukan di puskesmas ataupun di RSUD, penanganan atau penataan laboratorium kesehatan khusus untuk suspek COVID-19, dan tadi kebijakan yang dibuat untuk new normal adaptasi baik di pasar, sekolah, kemudian tempat keramaian, mal,
dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bersatu padu untuk Waktu menangani habis, berikutnya pasangan COVID-19. calon nomor urut 2 menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Bu Nia juga kan sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID ya. Dan saya pernah baca itu sudah 11 kali refocusing sehingga total untuk anggaran COVID ini sebesar 230 miliar. Dan itu fantastis ya buat kami. Tetapi sayangnya semakin kesini malah semakin buruk nih. Nah itu mungkin nanti bisa dijelaskan lagi apakah tidak adanya pengawasan, karena selama saya turun ke bawah sepertinya masyarakat itu belum tersosialisasi akan bahaya pandemi COVID ini. Contoh yang sangat simpel saja untuk pemakaian masker. Saya sudah mengajak kepada teman-teman di apotek untuk membuat satu warning, peringatan bagi yang tidak memakai masker tidak boleh masuk, misalkan seperti itu. Dan saya tidak melihat ini di pasar-pasar, di tempat-tempat publik gitu. Sehingga saya pada saat berusukan saya selalu mengingatkan kepada mereka, mana maskermu gitu kan. Maskerku melindungiku, maskermu melindungi kita semua. Masih ada waktu? Ya, tentunya kita harus proaktif ya sebagai kepala daerah untuk tetap konsisten mengedukasikan kepada masyarakat. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Mungkin kondisi Kabupaten Bandung ini meningkat status ya, dari yang tadinya kuning menjadi merah, dan kami cenderung minta ke hijau. Nah, dalam konteks penanganan yang saat sekarang ini belum fokus. Belum fokus, yang mana kita lihat bahwa ada beberapa daerah yang sudah jadikan zona merah, ini terus belum ada edukasi yang begitu maksimal. Nah, saya kira bahwa menurut pendapat saya ada beberapa langkah, bahwa ada 3M yang harus dilakukan, memakai masker. Tentunya pemerintah daerah ini harus memperhatikan daerah mana saja masyarakat Kabupaten Bandung yang belum menggunakan masker secara keseluruhan. Ini akan lebih fokus dan akan mengurangi angka penyebaran tersebut. Yang kedua, dalam hal persiapan lainnya tentunya ada beberapa daerah atau contohnya pesantren, ya kita sering kontrol. Kalau itu pesantren belum mengadakan dan fasilitas atau sarana mencuci tangan, sebaiknya pemerintah daerah memberikan fasilitasi dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya namanya padat karya dan sebagainya. Saya lebih fokus bagaimana penanganan dan ataupun diadakan rapid test. Itu mungkin harapan dan keinginan saya. Tentunya di sini harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya. Hatur nuhun Teh Hena, Kang DS. Jadi sejauh ini yang saya rasakan di lapangan, ternyata banyak sekali pihak yang menaruh hati untuk penanganan masalah ini. Jauh-jauh hari sebelumnya kami pernah bekerja sama dengan LSM Save the Children. Programnya selaras, berdampak luar biasa. Di sana hal sederhana yang disampaikan adalah cuci tangan pakai sabun untuk tenaga medis dalam rangka melayani pasien yang datang. Kemudian ini juga menjadi satu pembuktian bahwasanya corona ini ada di sekitar kita. Tinggal kita mau membuka aplikasi Sawarna dan mempelajari. Ketika itu terjadi zona merah, cari kecamatan mana, karena ada 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Setelah ketemu kecamatannya, cari lagi desanya desa yang mana, karena ada 270 desa, 10 kelurahan. Setelah ketemu desanya, cari lagi, ini kena di RW berapa, sebanyak apa. Setelah itu cari lagi, setelah ketemu RW-nya, cari RT-nya, ada di berapa kakak. Nah, ini menjadi
kesempatan kita untuk mulai berbuat dari diri sendiri sekarang dan jangan menunggu waktu lagi. Waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon di putaran pertama ini. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaan. Ada amplop B, C atau D? Silakan dipilih. B. Masih tersegel, kami perlihatkan. Pertanyaannya, pandemi sejak melanda negeri ini pada awal Februari 2020, masyarakat kita dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kita melihat di masyarakat penerapan prokes ini sudah mulai kendur karena beberapa hal seperti masyarakat sudah jenuh dan faktor lainnya. Bagaimana langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengedukasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tetap konsisten dalam penerapan prokes yang dimaksud. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya. Sebagai seorang apoteker tentunya saya juga mempunyai tugas bagaimana melindungi masyarakat terhadap ancaman COVID ini. Saya bersama teman-teman saya selalu bersama-sama untuk memberikan edukasi, baik itu di sarana kesehatan, apotek, maupun di ruang-ruang publik yang lainnya. Ini sangat penting sekali karena kita melihat di Kabupaten Bandung ini, masa anak sekolah ini kan rata-ratanya 8,8 tahun saja ya, artinya masih banyak masyarakat yang kurang memahami karena rendahnya tingkat pendidikan. Nah itu memang harus masif memberikan edukasi kepada mereka, tentunya dengan melibatkan kepala desa, tokoh agama, kader posyandu, kader PKK, tokoh masyarakat, dan ya tentunya teman-teman di komunitas juga yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemik ini. Karena ya tadi rendahnya pendidikan itu memang berpengaruh sekali sehingga mereka juga kurang mematuhi protokol kesehatan. Kang Atep, mana? Ya tentunya kita harus tetap konsisten menyampaikan bahwa pandemi itu begitu berbahaya dan itu ada. Dan itu harus kita lakukan kerjasama dengan kepala Habis, desa. selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara, mohon tenang. Dimulai saat berbicara, silakan. Memang pada dasarnya kalau misalkan tidak ada penyadaran masyarakat, tentunya ini tidak akan berhasil. Makanya dari pemerintah daerah, kalau Teh Yana nanti, misalkan, itu harus selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Edukasi ini sangat penting. Kita bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang mana ke lapangan itu sudah ada perangkatnya dan juga gugus tugas ini mesti dioptimalkan. Saya kira bahwa di lapangan itu tingkat kejenuhan itu muncul apabila tidak diperhatikan dalam 3 unsur. Pertama, bagaimana dampak sosial, bagaimana tingkat perekonomian, dan bagaimana kebutuhan masyarakat. Yang notabene masyarakat sekarang itu pada waktu masa pandemi itu putus lapangan kerja. Nah, langkah-langkah itulah mungkin harus ada langkah, dan saya kira Bu Yana tadi menyentuh masalah pendidikan. Jadi saya kira bahwa kita bersepakat kalau seandainya nanti rencana Menteri Pendidikan akan mencanangkan pendidikan ini akan dibuka pada bulan Januari 2021. Nah, harapan itu mungkin kita lakukan dengan cara 50-50 ya. 50% berada di ruangan, 50% masih virtual. Dan virtual ini masyarakat harus paham bahwa virtual itu bukan nonton langsung, bukan hadir langsung. Itu saja mungkin, Bu. Ya. Ya, saya kira itu masalah pendidikan edukasi terhadap masyarakat yang masih lemah yang saya lihat di lapangan. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih Mbak Moderator, Ibu. Kuncinya saya kira disiplin. Kalau semua disiplin dari mulai semua sektor, pendidikan, sektor pariwisata, sektor perekonomian lainnya, itu akan kita teratasi. Apalagi dengan sabilungan. Dengan sabilungan, dasar gotong royong, dengan sabilungan, sifat silrojong, dengan sabilungan, urang silrojong, dengan sabilungan,
persatuan tembong. Saya kira dengan itu kita lawan corona dengan sabilungan. Silakan. Iya. Ucapan terima kasih kepada guru dan para indung yang terus memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah, tidak capek-capeknya terus mengingatkan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tingkatkan iman dan imun. Terima kasih juga untuk para alim ulama yang ternyata jauh-jauh hari sudah memberikan dorongan, sudah memberikan kesempatan kepada kita. Salah satu hal yang pertama dari bab wudu adalah mencuci tangan. Kemudian juga setelahnya berkumur-kumur dan istinsak. Di mana air yang dihirup ini dugikeun ka nyereng. Ternyata guys, itu teh swab alami yang diberikan oleh para alim ulama kita. So dari Tehnia dengan Kang Usman, hatur nuhun, jazakumullah khair. Baik, waktu habis, mohon tenang. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Selain protokol kesehatan yang memang harus dijalankan, memang kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seperti yang sudah saya lakukan, saya sejak awal masih COVID itu masih di Wuhan sana, saya sudah memberikan perlindungan baik kepada tenaga kesehatan dan juga kepada masyarakat dengan memberikan vitamin C saat itu. Dan yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa penanganan COVID ini memang harus dilaksanakan secara komprehensif dan juga harus terpadu. Saya punya mimpi dan Kang Atep untuk membuat satu kampung siaga, namanya Kampung Dahsyat, di mana di kampung itu semua akan terlibat, baik itu kepala desa, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, posyandu, PKK, RT RW, ya, dan semua akan terlibat dan semua akan berperan aktif untuk mengingatkan akan bahaya pandemik ini. Karena saya sering berdiskusi dengan masyarakat, mereka merasa bahwa COVID ini ada dan tiada, padahal sudah jelas COVID ini mengancam, bukan saja mengancam kesehatan kita, tapi mengancam dampak sosial juga dampak ekonomi. Jadi itu yang akan terus kami kampanyekan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang memang saat ini masih Baik, waktu habis. Itu tadi pertanyaan kedua, pertanyaan pilihan. Tepuk tangan untuk para pasangan calon. Selanjutnya giliran pasangan nomor urut 3 memilih amplop C atau D. Karena nama saya Dadang, D aja Bu. D. Amplop masih tersegel. Kami lihat masih tersegel. Saya bacakan pertanyaannya. Penggunaan narkoba sudah sampai pada semua lapisan masyarakat. Bahkan digunakan bukan hanya pada masyarakat yang memiliki ekonomi kuat, namun telah merasuki masyarakat kecil. Bagaimana langkah dan strategi yang akan saudara ambil dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran narkoba sampai ke pelosok desa tersebut? Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ada 3 langkah untuk mengatasi narkoba di Kabupaten Bandung. Pertama adalah pencegahan, yang kedua rehabilitasi, dan yang ketiga pemberdayaan. Pencegahan tentunya kita lebih dahulu membentuk tim penanganan penyalahgunaan narkoba dan mengoptimalkan peran daripada BNN Kabupaten Bandung yang saat ini belum dimaksimalkan dan belum dilantik, saya kira, bahwa dan juga melakukan tes urin di setiap jenjang, baik itu di tingkat dinas terkait dan setiap jenjang mau peningkatan jabatan dan termasuk tes sekolah dan sebagainya. Sehingga ini akan mengurangi dan minimalisir persoalan penyebaran narkoba di Kabupaten Bandung. Dan yang ketiganya menghadirkan guru ngaji di sekolah. Saya kira guru ngaji ini sangat penting peranannya. Karena guru ngaji ini bisa memberikan pemahaman bagaimana pendidikan moral dan akhlak. Sehingga masyarakat Kabupaten Bandung akan tetap mengingat kepada guru ngajinya dan insya Allah akan husnul khotimah. Dan yang kedua, yaitu mengenai rehabilitasi. Apabila ada pihak korban, maka kita pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan semangat, memberikan inovasi sehingga pencegahan atau rehabilitasi ini bisa lebih dioptimalkan. Sekarang di Jawa Barat baru ada
Suryalaya, salah satu pesantren yang khusus untuk rehabilitasi yang kena narkoba. Dan yang ketiga pemberdayaan, manakala sudah direhabilitasi Baik, maka waktu harus habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1. Menanggapi waktu 1 menit 30 detik, mohon tenang. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Untuk pemberantasan sampai pelosok desa maksudnya, Kang DS. Perlu preventif. Tadi setuju preventif dengan dengan keluarga terkecil, dengan RT, dengan lingkup RW, kemudian juga dengan edukasi masyarakat. Selanjutnya bisa juga dengan represif. Represif artinya penegakan hukum yang oleh aparat yang cukup tegas, terukur, juga sifatnya membina. Kemudian juga melibatkan 3 pilar desa. Untuk deteksi dini, 3 pilar desa, di situ ada kepala desa, ada LPM, ada LPMD, kemudian ada Babinsa, ada Babin Kaptimas, ada kekuatan lainnya seperti Karang Taruna dan sebagainya. Kami kira itu dapat dioptimalisasi untuk yang penting sampai dulu kepada masyarakat bahayanya narkoba itu. Ini narkoba itu bagian extraordinary. Ini kejahatan luar biasa, setara dengan kejahatan lingkungan, setara kejahatan korupsi. Dan ini juga akan merubah bumi hangusnya itu negara itu dengan narkoba bisa hancur. Sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi agama. Habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, mohon tenang. Mohon tenang, waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Menurut info dari BNN bahwa 2,2% masyarakat di Indonesia ini sudah terkontaminasi oleh narkoba. 40 setiap harinya meninggal karena narkoba. Penyalahgunaan ini menurut saya ini berdasarkan interaksi interaksi faktor, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor individu, faktor lingkungan, juga adanya faktor ketersediaan dari bahan-bahan narkoba tersebut. Sehingga memang perlu dilakukan upaya-upaya seperti yang tadi saya sampaikan. Kami akan membangun kampung siaga dahsyat di mana semua terlibat. Juga kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, juga dengan BPOM, juga dengan kantor imigrasi, karena kantor imigrasi di Kabupaten Bandung itu tidak ada. Ke depan Kabupaten Bandung harus punya kantor imigrasi, nanti kami akan memperjuangkan supaya tidak mudah ngantri-ngantri di sana. Lalu kami juga akan bekerja sama dengan kepolisian. Saya juga dalam hal ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Polresta yang sudah sigap memberantas narkoba di Kabupaten Bandung. Bukan hanya narkoba saja, mungkin yang saya prihatin melihat sekarang ini bahwa banyaknya anak-anak. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk Pak Usman. Tentunya saya mau meningkatkan pelayanan maksimal seperti apa dan maksimal dan bagaimana kalau seandainya tim dari pembentukan P4 GN ini belum terwujud dan belum terbentuk. Dan belum terbentuknya tim BNN Kabupaten Bandung. Saya kira ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena Wakil Bupati sebagai ex officio sebagai Ketua BNN Kabupaten Bandung, maka akan saya serahkan kepada Pak Wakil Bupati nanti untuk menjabat sebagai Ketua BNN Kabupaten Bandung. Langsung dilantik ya Pak Bupati? Siap. Ya, jadi memang untuk penanganan narkoba ini tidak ada satupun instansi atau kelompok pun yang bisa menangani sendiri. Jadi memang harus ada sinergitas yang baik, diantaranya adalah pembentukan BNN di Kabupaten Bandung. Kalau memang kita menangani ini secara serius, tentu ada penanganan-penanganan. Jangan dianggap bahwa nilainya kecil, angkanya kecil sehingga kita cuek bebek. Tetapi pencegahan itu harus ada sebetulnya. Jadi kami nanti akan segera melakukan verifikasi seperti apa yang sudah berjalan, lalu kemudian langkah-langkah ke depannya sehingga generasi muda kita terbebas dari apa yang namanya narkoba yang merusak generasi bangsa. Saya kira itu. Sebagai duta.
Ya mungkin itu penjelasan dan tentunya lebih kepada pemberdayaan. Manakala sudah direhabilitasi sehingga tidak ada pemuda-pemudi ke depan ini nganggur, tentunya ini harus Baik, dioptimalkan. waktu habis itu dari akhir dari sesi pertanyaan pilihan, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon yang melewati sesi pertanyaan pilihan dari tim panelis ini. Sesaat lagi kami akan kembali dengan debat antar pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Kami kembali usai jeda. Warga Kabupaten Bandung, tong hilap, 8 Desember, coblos nomor 2. Saya Dadang Supriyatna. Saya dulu mungkin tidak pernah bermimpi menjadi bupati. 33 tahun yang lalu, saya hanyalah anak muda biasa yang mani keringat karena bekerja di pabrik bata merah. Jika hari ini saya maju menjadi calon bupati, maka ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah tentang memberikan harapan dan cita-cita pada anak muda yang mengira bahwa hidupnya telah selesai dan tidak akan menjadi apa-apa. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi Dadang Supriyatna. Beliau meniti karir dari kepala desa hingga DPRD provinsi. Dengan energi perubahan kami siap melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Pedas. Cedoh teh kudunya yen kabupaten teh geus maju. Tapi kan tuh cukup sakit hungkul. Kabupaten Bandung tuh kudu leuwih dimajukeun. Sampurasun, saya. Tapi orang teh ulah puas nu kuno atas aya ce. Urang teh gaduh terus roja. Aya stadion si Jalak Harupat. Aya jembatan monteng. Namihan teh kalain ngabangun fisik, kurang oge kudu nguatkeun iman jeung akhlakna masyarakat Kabupaten Bandung. Nu pasti abi lulungan. Halo teman pemilih wargi Kabupaten Bandung, ayo kenali visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Akses laman website KPU Kabupaten Bandung. Klik visi misi pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ayo tentukan pilihan Anda dengan datang ke TPS. Bade ka mana? Bade ka pabrik, Kang. Oh, bade ka pabrik. Neng, leres. Cenarek aya pilkada deui. Leres, Kang. Kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Saya minta semangatnya lagi untuk yang hadir langsung di Kabupaten Bandung dan Anda pemirsa di rumah. Sesi ini adalah debat antar pasangan calon. Setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lain. Jawaban yang diberikan kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon penanya. Lalu pasangan calon yang menjawab diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali. Kesempatan ini bergantian setiap segmennya. Durasi untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi masing-masing diberikan waktu 1 menit 30 detik. Sesi kali ini kesempatan pertama untuk bertanya untuk pasangan calon nomor urut 2. Anda dipersilakan melontarkan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3, waktu bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kang DS, saya mau bertanya tentang carut marut pembagian bantuan sosial yang ada di Kabupaten Bandung. Karena selama saya turun ke bawah, saya selalu mendengar keluh kesah masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung terkait dengan carut marut bansos tersebut. Karena saya bertanya kepada Bapak, karena Bapak pernah menjadi anggota DPRD tingkat provinsi, menurut Bapak nih saat ini apakah sudah optimal pembagian bansos di Kabupaten Bandung ini dilihat dari banyaknya program-program baik itu dari pusat, lalu baik dari provinsi ya, dari kabupaten juga, dan saya khawatir ini ada tumpang tindih karena ya menurut Bapak seperti apa? Mau dimanfaatkan atau sudah cukup pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya? Ya, cukup. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 dipersilakan menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih Tayana. Jadi saya kira bahwa pelayanan di Kabupaten Bandung ini belum begitu maksimal. Saya lihat pertama, kalau kita lihat pembagian itu ada di 3 sektor. Pertama dari pusat, yaitu melalui BPNT, bantuan pangan non tunai. Dan yang kedua dari Provinsi Jawa Barat. Waktu saya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, waktu itu pada bulan Maret kurang lebih, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Bandung, itu awalnya 20.000 kepala keluarga. Tetapi karena saya tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bandung ini penduduknya 3,7 juta jiwa, dan ada 1.770.000 kepala keluarga, maka kita dorong bagaimana masyarakat Kabupaten Bandung ini mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah berhasil sehingga mendapatkan bantuan sekitar 136.000 kepala keluarga. Nah, sementara di Kabupaten Bandung kami tidak begitu paham tentang berapa jumlah dan berapa jumlah nominalnya. Yang saya tahu di provinsi itu waktu itu sebesar Rp500.000, Rp350.000 berupa pangan, yang Rp150.000 itu berupa tunai. Dan tentunya ke depan saya kira bahwa ini harus dioptimalkan, lebih fokus kepada titik sasaran masyarakat Kabupaten Bandung. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Betul, kalau saya jadi bupatinya, karena saya ingin menjadi pemimpin yang adil bagi masyarakat, ya tentunya perlu ada mapping di sana, karena saya melihat saat ini tidak ada mapping, tidak ada pemetaan, sehingga bantuan-bantuan yang dahsyat dari pusat itu tidak sinergis dengan di Kabupaten Bandung ini. Sehingga memang perlu adanya yaitu pemetaan. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan BLT misalkan, yaitu tentu harus mencari yang belum mendapatkan, ya tentunya ini harus melibatkan pihak-pihak seperti aparat pemerintah ya, seperti camat, kepala desa, RT, RW, dan ini sangat penting sekali supaya ada sinkron. Karena saya kadang-kadang merasa resah juga, selalu masyarakat itu mengeluh tentang ketidakadilan ini. Dan saya pastikan saya menjadi bupati, saya akan benahi semua namanya itu data, karena awal dari carut-marut bansos ini adalah pendataan. Data ini harus betul-betul akurat dan harus dibuat, diupdate, sehingga bisa
optimal merata di masyarakat. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Oke, terima kasih Tayana. Mungkin saya pikir bahwa kita ada 3 langkah strategi yang harus dilakukan ya dalam rangka penanganan COVID, yang mana pada masa-masa saat ini itu kan dalam kondisi COVID, dan apalagi Kabupaten Bandung ini sudah dikategorikan zona merah. Nah, tentunya kita inventarisir bahwa kecamatan mana saja yang terkena zona merah dan dihitung berapa pasien yang terkena dampak tadi, yang positifnya berapa, terutama di daerah Pacet itu. Saya lihat bahwa penyebaran virus di Kabupaten Bandung itu tersebar di wilayah Kecamatan Pacet dan daerah Soreang serta daerah Margahayu. Saya pikir bahwa langkah-langkah ini tentu harus disikapi kepada masyarakat, terus melakukan edukasi ya, sehingga pemahaman dan sosialisasi dengan tetap menggunakan 3M, karena 3M ini harus terngiang di masyarakat Kabupaten Bandung bahwa tetap kita harus menggunakan 3M. Dan langkah selanjutnya adalah pemberdayaan, karena walau bagaimanapun kondisi saat ini mau tidak mau masyarakat itu harus makan, sehingga kita harus memikirkan harus apa yang dilakukan. Intervensi anggaran tentunya ke depan kita memberikan bantuan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa membangkitkan kembali tingkat perekonomiannya. Dan yang untuk pencegahan tentu di sini harus sinkron dan harus ada kerjasama dari semua stakeholder, terutama dinas sosial. Karena secara leading sektor itu ada di dinas sosial. Dinas sosial harus turun ke lapangan, apakah betul sebagai penerima atau baik, waktu habis. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya. Bu Nia, sekali lagi saya ingin menanyakan Bu Nia, karena sebagai gugus tugas penanganan percepatan COVID-19, saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana, ini yang akan saya garis bawahi adalah penyakitnya ya Bu. Bagaimana Ibu mengelola, menangani penyakit ini dan kaitannya dengan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bandung, tentunya dengan tenaga kesehatan. Karena kita sama-sama tahu bahwa vaksin ini baru akan diberikan kepada mereka yang berada di garda terdepan ini sekitar paling telat akhir Januari, dan itu pun bertahap ya, yang akan diberikan adalah kepada tenaga kesehatan. Nah, sebelum ini apa yang Ibu lakukan terhadap teman-teman saya di tenaga kesehatan yang berada di sarana untuk penanganan COVID ini, karena mereka sebagai garda terdepan. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Berikutnya kita ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, hatur nuhun Teh Yena. Jadi seperti tadi dikatakan, apa yang akan dilakukan? Kalau tehnya dengan Kang Yogi mah simpel aja. Kita menyiapkan program yang pertama namanya Katana, Keluarga Tangguh Bencana, di mana keluarga-keluarga yang kuat bisa melampaui bencana ini, mudah-mudahan tadi desanya akan kuat. Desa kuat, kabupaten kuat, provinsi kuat, negara akan kuat. Kemudian untuk sinergitas kebersamaan dengan semua pihak tidak bisa dipungkiri. Ini merupakan program keterpaduan yang kami namakan Sakolam, Sabilulungan, kolaborasi multisektor. Terima kasih untuk teman-teman CSR yang sudah membantu. Terima kasih untuk Handai Tolan, warga yang membuatkan inovasi, membuat alat cuci tangan dari jerigen gitunya, dikucurkan. Terima kasih untuk siswa-siswa yang mau berinovasi, membuatkan tadi bahan cuci tangan dari sabunnya yang bisa digunakan sebanyak-banyaknya, kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Memang kalau kita tafakuri, bersatu kita akan kuat, bersatu kita akan bisa. Mudah-mudahan dengan bersatu penanganan corona ini bisa teratasi.
Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya. Mohon maaf, pertanyaannya, mohon maaf jawaban Ibu tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan, Bu. Jadi mungkin karena saya pun berada di garda terdepan bersama teman-teman di lintas profesi juga, mungkin ini ada hal yang harus diperbaiki di Kabupaten Bandung, termasuk bagaimana perlindungan terhadap mereka yang berada di garda terdepan, karena bisa jadi salah satunya juga kenapa meningkatnya menjadi zona merah, saya khawatir terkontaminasinya virus itu ada di sarana-sarana kesehatan, karena saya melihat minimnya ruang-ruang isolasi yang ada di Kabupaten Bandung, serta teman-teman pun untuk seperti tunjangan kinerja itu mungkin belum direalisasikan mungkin ya Bu ya oleh pemerintahan Kabupaten Bandung. Lalu seperti ada makanan minuman ya tentunya itu harus diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaga jarak seperti masyarakat. Mereka harus berada di garda terdepan. Mereka harus mengobati pasien tanpa jarak, mereka harus dilindungi dengan APD. Lalu mereka juga harus ditingkatkan daya tahan tubuhnya, yaitu merupakan satu komitmen nanti saya ke depan menjadi bupati. Selain saya harus melihat dampak dari COVID ini, ya saya harus melihat menangani penyakitnya ini juga dengan tenaga-tenaga. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor 1 menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Iya, hatur nuhun Teh Hena. Jadi gugus tugas ini seiring dengan keberangkatan saya menjadi pasangan calon. Walaupun saya ketika melaksanakan tugas bersama-sama dengan teman-teman di Puskesmas, saya bisa melihat aura yang luar biasa dari seluruh teman-teman Puskesmas. Bravo, tolong tetap humble dan tadi berjuang terus. Yang saya lihat betapa mereka mengutamakan rasa kemanusiaan. Di samping itu kami diperlihatkan juga stok obat. Bahwasannya banyak sekali masyarakat yang datang dengan keluhan pernapasan tapi belum dalam kategori corona. Kemudian untuk kesejahteraannya beberapa kepala puskesmas menyiapkan makanan hoka-hoka bento untuk menyemangati teh. Kemudian juga ekstra puding seperti itu. Dan yang luar biasanya keterpaduan ini ternyata bukan wacana belaka. Teman-teman Muspika pun menjaga mereka ketika mereka harus berkunjung, visit, tracking ke rumah suspek COVID-19. Dengan seluruh yang saya lihat ini, kesigapan para aparat kesehatan sebagai garda terdepan mudah-mudahan berhasil. Baik, waktu habis. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon di sesi ini. Kami akan kembali sesaat lagi masih dengan debat antar pasangan calon. Tetaplah di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Saya Dadang Supriyatna. Saya dulu mungkin tidak pernah bermimpi menjadi bupati. 33 tahun yang lalu, saya hanyalah anak muda biasa yang mani keringat karena bekerja di pabrik bata merah. Jika hari ini saya maju menjadi calon bupati, maka ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah tentang memberikan harapan dan cita-cita pada anak muda yang mengira bahwa hidupnya telah selesai dan tidak akan menjadi apa-apa. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi Dadang Supriyatna. Beliau meniti karir dari kepala desa hingga DPRD provinsi. Dengan energi perubahan kami siap melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Pedas. Cedoh teh kudunya yen kabupaten teh geus maju. Tapi kan tuh cukup sakit hungkul. Kabupaten Bandung tuh kudu leuwih dimajukeun. Sampurasun. Tapi orang teh ulah puas kuno atas aya ce. Orang teh gaduh terus roja. Aya stadion si Jalak Harupat. Aya jembatan Monteng. Namihan teh
Selain ngabangun fisik, kurang oge kudu nguatkeun iman jeung akhlakna masyarakat Kabupaten Bandung. Nu pasti abi lulungan. Warga Kabupaten Bandung, tong hilap, 8 Desember, coblos nomor 2. Hai guys, Untuk warga Kabupaten Bandung, jangan takut datang ke TPS. persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C Pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker. Bade ke mana? Bade ke pabrik, Kang. Oh, bade ke pabrik. Neng, leres. Cenarek aya pilkada deui. Leres, Kang. Kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Masih di debat publik pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020. Karena debatnya semakin seru, saya minta semangatnya lagi. Para penonton yang ada langsung di Kabupaten Bandung dan Anda pemirsa di rumah yang masih menyimak debat publik hingga sore ini. Pada sesi ini, pasangan calon masih mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Waktu bertanya 1 menit 30 detik, lalu dijawab dengan durasi 1 menit 30 detik, lalu ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang bertanya selama 1 menit 30 detik, dan ditanggapi oleh pasangan calon yang menjawab 1 menit 30 detik. Kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, karena saya sudah siap untuk dijadikan sebagai duta anti narkoba, maka saya yang akan bertanya kepada paslon nomor 1. Kita semua sepakat bahwa narkoba merupakan hal yang berbahaya bagi masa depan bangsa. Maka tidak heran jika narkoba termasuk pada klasifikasi kejahatan luar biasa yang setara dengan korupsi dan terorisme. Pertanyaannya bagi kami, dengan luar biasanya bahaya narkoba ini, mengapa Kabupaten Bandung sampai saat ini belum memiliki, yang pertama, tim pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Kemudian yang kedua, belum resmi terbentuknya BNN di Kabupaten Bandung. Kang Gun-Gun cerita sama saya sudah 5 tahun belum dilantik juga. Itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana paslon nomor 1? Tambahan mungkin dari Pak Bupati? Tambahannya kaitan dengan COVID dan tentunya di Kabupaten Bandung ini kan melakukan refocusing. Refocusing APBD yang 2020 ini. Nah, dalam hal penggunaannya tentunya ini kan harus melakukan pembahasan secara bersama antara eksekutif dengan legislatif. Karena eksekutif dan legislatif itu adalah dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, pertanyaan sekarang, sejauh mana fokus terhadap titik sasaran yang tentunya menjadi prioritas? Yang keduanya, bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang saat ini? Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih Kang DS, Kang Sahrul. Dalam narkoba saya setuju Pak Arul, itu kejahatan luar biasa karena bisa melumpuhkan sendi-sendi negara. Kemudian apalagi di dalamnya dicampur dengan adanya bisnis yang luar biasa, bisnis narkoba, ini harus diberantas tuntas. Kemudian berkenaan dengan BNK, itu tadi bukan BNN, kalau di tingkat kabupaten itu disebutnya BNK. Kita sebetulnya tidak vakum, dirangkap oleh Kota Cimahi. Yang saya tahu waktu saya Atpol dulu sudah mengajukan karena ini kewenangannya ada di BNN pusat untuk merekomendasikan. Yang jelas waktu dulu itu sudah mengajukan ke pusat, ke BNN. Tinggal menunggu waktu. Saya kira setuju segera dibentuk BN ya. Kang DS, saya kira dengan tadi penanganan COVID, intinya Kabupaten Bandung dari aspek anggaran, karena terakhir saya Kepala Badan Pendapatan Daerah, kita 5 terbaik terbesar di Indonesia dalam penanganan COVID, penganggaran yang dinilai oleh Kemendagri. Dan sesuai dengan Permendagri nomor 1 Baik, 2020. waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Saya tahu bahwa di Jawa Barat ini ada 27 kota kabupaten. Bahwa Kabupaten Bandung termasuk ke dalam 13 yang belum ada afiliasi dengan BNN. Itu yang saya paham. Silakan Pak Bupati. Ya, tentunya kalau pemerintah untuk fokus penanganan narkoba, tentunya ini harus fokus gitu. Membentuk tim yang tentunya tidak asal-asalan membentuk dan tidak ada istilah double jabatan dan sebagainya. Nah, ke depan jangan sampai terjadi persoalan itu. Jadi kita berikan secara ex officio-nya wakil bupati, ya kita serahkan. Karena walau bagaimanapun wakil bupati mempunyai kewenangan. Dan tentunya Kabupaten Bandung akan lebih bisa fokus terhadap penanganan narkoba. Dan yang kedua, mengenai tadi apa yang disampaikan Kang Usman, tentunya dalam hal pembahasannya ini kan tidak melibatkan secara transparan. Nggak mungkin muncul persoalan-persoalan sekarang yang mana terjadi debatable antara keinginan dan harapan dan kondisi faktual. Dan pada dasarnya di sini ada semacam usulan-usulan dan cenderung ada kepada hal yang mengenakan kepada salah satu. Harapan saya tentunya dari mulai rekopusing itu disampaikan dalam paripurna. Punten, saya pernah mengalami jadi anggota DPD Provinsi. Setiap rekopusing itu disampaikan dalam rapat resmi yaitu paripurna. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kembali 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Iya, mengenai tadi Kang Arul menjelaskan bahwa narkoba itu 16 kota kabupaten itu sebetulnya narkoba itu bukan hanya ranah pemerintah daerah, tapi ranah kepolisian. Karena di situ ada pelanggaran narkotika, pelanggaran psikotropika, dan pelanggaran aditif. Nah, itu semua ada undang-undangnya. Nah, dan ada itu tindak pidananya. Nah, kami apresiasi kalau untuk semua bergerak dengan pihak kepolisian, penanganan narkoba ini, insya Allah kita dapat menyelesaikannya. Kemudian untuk jadi keseriusan ke depan saya kira perlu transparan penganggaran untuk COVID ini ya, Pak DS. Nah, kita waktu yang saya tahu terakhir dari Kepala Badan Pendapatan, saya mengikuti bahwa dengan percepatan, dengan kegelisahan pandemi ini, itu keluar Permendagri nomor 1 2020 untuk segera melakukan
perbu parsial dan hanya tidak melibatkan DPRD, tapi hanya melaporkan. Nah itu sebetulnya sudah ada dasarnya. Dan kalaupun ada kesalahan pasti akan Baik, kena waktu teguran. habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Teh Hena, mungkin pertanyaannya tidak jauh dari yang tadi ya. Yang mana 2020 ini kan APBD sudah diparipurnakan dan sudah disahkan. Terjadi kejadian yang luar biasa sehingga pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan juga desa ini melakukan refocusing. Jadi lebih fokus penanganan COVID, lebih fokus kepada penanganan pandemi. Ada istilah refocusing. Nah, pertanyaannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ibu apabila nanti terpilih jadi bupati dalam rangka membuat kerangka dan baik itu merekopusing anggaran yang mana dan diarahkan ke hal yang mana. Dan yang kedua mengenai tadi masalah narkoba. Ibu tahu bahwa di wilayah timur ini memang ada beberapa hal dan terutama di daerah Margahayu ya. Kemarin ada narkoba yang tentunya menjadi sorotan. Bukan lagi tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Karena di Taman Kopo ini ada ternyata punten, pabrik atau bandar narkoba. Nah, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentunya saya menjadi bupati nanti harus membuat anggaran atau merekofusing anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sesuai dengan kondisinya. Kalau yang saya tahu selama ini saya sering berdiskusi dengan para anggota dewan, itu selama ini ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membuat APBD itu yang nanti akan kami buat, akan kami perbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung. Contoh misalkan saat ini COVID, ya tentunya COVID setelah nanti saya jadi bupati, ini kan sudah diketok anggarannya. Ya saya ingin nanti kepada pemerintah pusat apabila nanti ada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk dibagikan kepada masyarakat itu baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk tunai. Kalau misalkan dalam bentuk barang, saya akan mengajukan kepada pusat untuk diberikan bantuan dalam bentuk tunai. Supaya apa? Supaya bisa dibelanjakan di daerah kita sendiri, sehingga perputaran ekonomi itu akan terjadi. Karena sekarang yang saat ini terjadi adalah daya beli menjadi lesu. Kenapa? Karena tidak ada perputaran uang di sana. Dan saya akan memperjuangkan itu sehingga para petani, para peternak itu bisa dibeli produk-produknya oleh Baik, waktu bantuan. habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban yang disampaikan. 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Oke, terima kasih Teh Yana ya. Memang begitu mengenai pembahasan dan juga refocusing. Dan saya sepakat kalau seandainya di sini ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai kejadian sekarang bantuan non tunai tapi jumlahnya tidak diperjelas. Apakah itu nilainya 200.000 atau berapa? Karena di sini samar. Nah ini jangan jadi pertanyaan. Nah ke depan tentunya transparansi ini penting. Berapapun jumlahnya itu harus disampaikan kepada masyarakat. Punten seperti saya contoh di Provinsi Jawa Barat. Berapa nilainya? Rp500.000, Rp350.000 untuk bantuan non tunai, Rp150.000 untuk bantuan tunai. Artinya terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai ada tanda tanya. Nah terima kasih Bu Yana dan saya sepakat kalau seandainya tadi ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat sehingga perekonomian para pedagang kecil ini bisa menggulirkan ekonominya. Dan tambahan mungkin karena tadi belum sempat terjawab, ini bukti tidak seriusnya pemerintah daerah dalam membentuk tim. Kenapa? Karena terbukti di Taman Kopo ada pengedar narkoba. Nah saya kira stakeholder yang bekerja sama dengan dinas terkait dan
OPD-nya dinas sosial tentunya harus lebih kooperatif, menyampaikan dan melaporkan kepada pimpinan daerah. Jangan sampai pimpinan daerah pas ada pertanyaan jadi tanda tanya kenapa, dari mana itu. Itu jangan sampai terjadi ke depan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Untuk supaya daya beli ini terjaga, saya sudah memberikan contoh di awal bahwa saat ini pada pandemi COVID ini banyak aspek-aspek UMKM yang sedang tiarap ya. Sehingga saya sudah melakukan, jadi bukan hanya wacana, saya sudah melakukan pada saat saya membagikan, ini sebelum ada nomor, sebelum pilkada, pada saat saya membagikan bantuan kepada masyarakat, saya membeli bahan-bahan tersebut dari masyarakat. Jadi tidak di luar Kabupaten Bandung. Lalu seperti masker yang saya gunakan saat itu adalah masker kain. Saya buat di Arjasari di Kabupaten Bandung. Dan untuk tadi penanganan untuk pemberantasan narkoba, Pak, memang itu namanya upaya represif. Upaya represif ini memang harus bekerja sama, tentunya dengan polisi, dengan dinas kesehatan, dengan balai pengawasan obat dan makanan, lalu dengan imigrasi, karena imigrasi tidak ada, juga dengan para masyarakat LSM, sehingga kami akan membuat satu aplikasi yang nanti kaitannya dengan tadi Kampung Dahsyat. Kami akan membuat aplikasi di mana nanti masyarakat bisa melaporkan secara langsung penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat di Kabupaten Bandung ini. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon di sesi ini. Kami masih akan kembali dengan debat antar pasangan calon, tetaplah di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Untuk warga Kabupaten Bandung, jangan takut datang ke TPS. Persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker. Bade ka mana? Bade ka pabrik, Kang. Oh, bade ka pabrik. Neng, leres. Cenarek aya pilkada deui. Leres kan, kaping 9 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Halo teman pemilih wargi Kabupaten Bandung, ayo kenali visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Akses laman website KPU Kabupaten Bandung. Klik visi misi pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Rabu 9 Desember 2020, ayo tentukan pilihan Anda dengan datang ke TPS. Hai guys! Untuk warga Kabupaten Bandung,
Jangan takut datang ke TPS. Persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C Pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker. Badai ke mana? Badai ke pabrik, Kang. Oh, badai ke pabrik. Neng, leres. Senarek aya pilkada deui. Leres, Kang. Kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Halo teman pemilih wargi Kabupaten Bandung, ayo kenali visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Akses laman website KPU Kabupaten Bandung. Klik visi misi pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ayo tentukan pilihan Anda dengan datang ke TPS. Badai ke mana? Badai ke pabrik, Kang. Oh, badai ke pabrik. Neng, leres. Senarek aya pilkada deui. Leres, Kang. Kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Selamat datang kembali di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Tidak bosan saya meminta semangat Bapak Ibu, minta tepuk tangannya yang ada langsung di Kabupaten Bandung dan Anda pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Kita lanjutkan debat antar pasangan calon. Setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lain. Jawaban yang diberikan kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon penanya, lalu pasangan calon yang menjawab diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali. Durasi untuk bertanya, menjawab, menanggapi masing-masing 1 menit 30 detik. Di sesi ini pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Mangga, hatur nuhun. Untuk pertanyaan kali ini, Teh Yena, Kang Atep, terkait dengan pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Kabupaten Bandung, tapi ini juga menjadi permasalahan di seluruh dunia. Berbagai percobaan termasuk penemuan vaksin terus dilakukan. Tapi masih pertanyaan besar, sebenarnya
sudah ada tanda-tanda berakhir atau belum sih? Seperti itu. Karenanya menurut pasangan paslon nomor 2, sejauh mana penanganan pandemi ini keterkaitannya dengan sinergitas dan pembagian kewenangan penanganan antara pemerintahan pusat dan daerah. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup lah. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya. Tentunya saya mengetahui penanganan yang memang menjadi kewenangan baik itu pusat, daerah, provinsi ataupun daerah. Seperti contoh penanganan untuk pemberian vaksin itu diberikan oleh pusat. Jadi pemberian yang tadi Bu sampaikan bagaimana untuk vaksin ya saya optimis. Kenapa? Karena bagi saya kalau kita optimis pasti kita akan bergerak. Tetapi kalau masyarakat ditakut-takutin, dibuat pesimis, tentunya mereka akan terdiam karena mereka serba ketakutan. Jadi saya optimis kalau virus ini, vaksin ini selesai karena yang saya tahu teman-teman saya sedang bekerja keras di Bio Farma itu bahwa sekarang sudah uji klinis ketiga, sedang menunggu dan sedang menunggu izin edar darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Artinya setelah BPOM mengeluarkan izin darurat edar tersebut, tentunya pemerintah pusat akan memberikan vaksin gratis yang saya tahu di beberapa tahap, itu ada 6 tahap kalau saya tidak salah. Tahap pertama untuk garda terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat seperti tenaga kesehatan, polisi, Satpol PP, dan ada tahapan berikutnya juga sampai 6 tahap. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Hatur nuhun Teh Hena, Kang Atep. Tapi tadi pertanyaannya teh bukan tentang vaksin, tapi sinergi dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Karena yang kita pahami, Satgas Gugus Tugas ini juga harus berada di entitas terkecil, yaitu desa, berjenjang ke kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan pemahaman ketika desa ini tangguh terhadap bencana, pastinya kabupaten akan menjadi tangguh. Begitupun dengan provinsi dan pusat. Apalagi tindakan-tindakan preventif seperti rekrutmen relawan untuk tindakan preventif ini sangat diperlukan. Dan karenanya sebagai langkah kuratif, penataan laboratorium kesehatan khusus untuk suspek COVID-19 ini menjadi hal yang harus diutamakan. Karena percobaan-percobaan itu kan semua juga adanya di lab, termasuk untuk vaksin sekalipun. Apalagi kita ketahui masyarakat kita juga masih belum mengetahui sampai mana perkembangannya. Karenanya sekali lagi mohon dijelaskan tentang pertanyaan yang tadi. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Sebelumnya saya ingin mengkoreksi Bu. Kalau yang namanya kuratif itu pengobatan. Tentunya yang namanya pengobatan itu bukan di lab Bu, tetapi di sarana kesehatan. Baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah yang saya tahu sekarang di Kabupaten Bandung ini sedikit sekali ruang-ruang isolasi Bu. Ruang isolasinya sangat sedikit, kita tahu ada EBAH yang sudah ditunjuk itu hanya berapa bed, kurang lebih hanya 20 bed. Sehingga saya jadi bupati, saya akan membuka ruang-ruang isolasi bagi para pasien yang terpapar COVID, karena ini sangat penting sekali. Dan tadi yang Ibu tanyakan sinergitas, ya tentunya sebagai bupati saya harus bersinergi dengan kewenangan-kewenangan dari tingkat pusat sampai provinsi, sampai daerah, sampai desa. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin nanti kalau misalkan terjadinya tumpang tindih. Karena buat saya yang namanya tumpang tindih itu pastinya akan menghambur-hamburkan anggaran saja. Jadi tentunya saya akan sangat
bersinergi menjadi seorang bupati dengan pusat, karena kita akan membagi tugas. Ini bukan masalah Kabupaten Bandung saja, ini adalah masalah Indonesia. Ya tentunya ini harus saya lakukan sebagai bupati sehingga tidak ada tumpang tindih dan tidak menghambur-hamburkan biaya. Itu yang paling digarisbawahi, Bu. Ya. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ciri Kang Arul orang Bogor tentunya banyak berhubungan dengan keartisan. Saya ini narkoba yang akan saya tanya karena ini persoalan penting yang tadi kata Pak Arul, extraordinary crime. Ada 4 ciri akan datangnya kiamat, salah satunya maraknya narkoba itu. Narkoba itu kan terdiri dari 3 golongan, ada narkotika, psikotropa, dan bahan aditif lainnya. Pertanyaannya, menurut saudara penyalahgunaan narkoba golongan apa yang menjadi prioritas untuk pemberantasan di Kabupaten Bandung, dan sebutkan alasannya. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menjawab, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Hatur nuhun, Kang Usman. Saya berdiri di sini sebagai calon wakil bupati karena saya sudah terbebas. Saya tidak sama sekali berkecimpung dengan penyalahgunaan narkotika. Dan tadi kalau disinggung mengenai artis, saya kira seluruh profesi juga berpotensi. Kalau artis itu kan mungkin bad news is a good news, jadi kelihatan ya. Dan mengenai penggunaan narkotika yang memang seharusnya bisa diberantas, saya kira dari seluruh jenis psikotropika kita harus hati-hati. Kabupaten Bandung dari secara geografis itu sangat dekat, PSBB juga di sini ramai terus, dan jangan lupa juga bahwa di sini ada klaster pesantren. Jadi harus betul-betul dilakukan edukasi. Saya pernah ke lapangan itu sampai ada ibu-ibu yang kieu atuh aya calon pemimpin mah kupat covid. Saya bilang ini berarti edukasinya nggak nyampe gitu ke masyarakat. Jadi justru saya ketika turun itu sambil mengedukasi mereka bahwa jangan lupa 3M, untuk masalah COVID. Kalau untuk psikotropika dan obat-obat terlarang, saya kira perlu ada sinergitas tadi dengan Polri, ya, dengan BNN, dan saya siap nantinya mendatangkan teman-teman artis nantinya sebagai duta narkoba. Pak Bupati mau nambahin? Oke, terima kasih. Mungkin tidak semua artis pengguna narkoba. Tentunya artis juga kayak Asarumah Soleh insya Allah. Ya. Kalau saya calon waktu bukan habis, artis Pak Aratel Bitis. Pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik. Mohon tenang. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, saya tadi nanyanya narkoba, Kang, bukan nanya COVID. Tapi nggak apa-apa, biasa lagi stres gitu kan. Masalah itu narkotika, psikotropika, dan aditif lainnya. Ini mana yang prioritas maksudnya untuk pemberantasan di kondisi di Kabupaten Bandung? Kalau contohnya, kalau narkotika itu kan jenisnya morfin, contohnya salah satu. Itu kan nggak akan mungkin ada yang kuat di sini. Yang di sini banyaknya dengan oplosan. Nah, oplosan seperti itu. Dulu ada korban massal, itu dari oplosan. Nah, saya kira gimana? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik, pasangan calon nomor urut 3, waktu menanggapi kembali 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, kalau tadi kan miras ya Pak ya, beda dengan psikotropika. Kalau psikotropika, abza, ya, zat adiktif, itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai kisarannya berputar di Kabupaten Bandung, dan ini harus hati-hati. Terlebih nantinya ada pengembangan pariwisata, semakin banyaknya orang yang datang ke sini, tentu memang perlu hati-hati. Tim itu juga perlu, ya.
tim relawan untuk anti narkoba ini saya kira juga belum terbentuk. Kita harus bentuk satgas-satgas yang berkaitan dengan itu. Untuk mengenai jenis, saya kira seluruh bahan psikotropika sangat berbahaya dan harus diantisipasi. Saya kira bahwa ini harus dilibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung. Dari mulai tadi pembentukan tim penyalahgunaan narkoba dan BNK atau Badan Narkotik Kabupaten, ini harus dioptimalkan dan difungsikan. Di sini ada edukasi, tentunya peranan ulama ini sangat penting, karena pendidikan akhlak dan moral ini sangat penting. Maka pasangan Bedas kita menganggarkan untuk ustadz-ustadz dari Kabupaten Bandung, kita intervensi anggarannya, sehingga para ulama ini bisa lebih fokus dan mendorong dan membantu peran pemerintah, dan sehingga pemerintah tinggal pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala, dan kami insya Allah pasangan Bedas siap untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung ini. Ya, insya Allah. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon yang melewati sesi ini. Sesaat lagi kami akan kembali dengan kalimat penutup dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Untuk wargi Kabupaten Bandung, jangan takut datang ke TPS. Persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker. Badai ke mana? Badai ke pabrik, Kang. Oh, badai ke pabrik. Neng, leres. Senarek aya pilkada deui. Leres kan, kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu. Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Halo teman pemilih wargi Kabupaten Bandung, ayo kenali visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Akses laman website KPU Kabupaten Bandung. Klik visi misi pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ayo tentukan pilihan Anda dengan datang ke TPS. Hai guys! Untuk wargi Kabupaten Bandung, jangan takut datang ke TPS. Persiapkan hal-hal ini untuk dibawa ke TPS. Memakai masker, membawa KTP elektronik, membawa ballpoint. Datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera di C pemberitahuan. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa datang ke TPS. Dan jangan lupa memakai masker.
Bade ka mana? Bade ka pabrik, Kang. Oh, bade ka pabrik. Neng, leres. Senarek aya pilkada deui. Leres, Kang. Kaping 8 Desember 2020. Heula. Tiba heula nepikeun kaki wari. Kuring mah tara nyoblos. Kang, suara Akang menentukan kesejahteraan, pembangunan, kebijakan, serta arah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Gitu? Leres, Akang. Pastikan diri Anda tercatat sebagai pemilih. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda hari Rabu 9 Desember 2020. Saya aja nyoblos, masa kamu enggak? Nyoblos lu! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Halo teman pemilih wargi Kabupaten Bandung, ayo kenali visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Akses laman website KPU Kabupaten Bandung. Klik visi misi pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ayo tentukan pilihan Anda dengan datang ke TPS. Kembali lagi di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Ini penghujung dari debat publik, tapi saya yakin semangatnya tidak hilang. Tepuk tangan lagi dari Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Bandung dan Anda pemirsa yang masih semangat menyaksikan acara ini dimanapun berada. Sesi ini masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup selama 1 menit 30 detik. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit 30 detik dihitung saat pasangan calon berbicara. Silakan. Baik, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melihat pemandangan yang menyedihkan. Orang sehat menjadi sakit, jalanan kosong, sekolah, pasar, tutup semuanya. Dan tentu ini merupakan satu masalah yang banyak juga saudara-saudara kita terpisah dari pekerjaannya. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kita tidak akan meninggalkan saudara-saudara kita yang kesusahan sendirian. Dan tentu ini merupakan secara terhormat sebagai masyarakat yang ingin melakukan prinsip silih asah, silih asuh, dan silih asih. Maka pemimpin Kabupaten Bandung harus hadir dalam situasi yang prihatin ini. Mewakili masyarakat Kabupaten Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada para dokter, tenaga medis yang sebagai garda terdepan untuk melindungi masyarakatnya. Dan juga kepada para pemerintah daerah, TNI Polri, perangkat desa, RT, RW, dan juga warga masyarakat Kabupaten Bandung. Krisis ini akan berakhir. Kita akan bangkit bersama-sama. Pemimpin melayani, masyarakat sejahtera dengan terwujudnya kita bertiga, saya dengan Asarul dan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk perubahan Kabupaten Bandung, tanggal 9 Desember, coblos nomor 3. Jangan lupa datang ke TPS. Pasangan calon nomor urut 3. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Hatur nuhun teh. Hatur nuhun oge untuk seluruh rekan-rekan di ruangan ini, teman-teman koalisi, teman-teman pasangan calon, hadirin di rumah, Akang Teteh, stay health, stay happy. Permasalahan COVID-19 dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang harus dirempuk ku sararea. Dalam kesempatan ini kami mengapresiasi masyarakat Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung yang senantiasa bergotong royong, bahu-membahu, dan tadi kelihatan dari penganggaran alokasi dana
untuk penanganan COVID-19 yang demikian besar. Karenanya kami dari pasangan nomor 1 berkomitmen say no to drug, stay away from drug, dan juga katakan perang kepada narkoba, kemudian juga ayo kita jihad perang melawan corona. Tapi guys, ini kita nggak bisa lakukan sendirian. Karenanya Tehnia ingin mengajak Teh Yena dengan Kang DS, hayu urang babarengan, urang ngahiji, ngawujudkeun Kabupaten Bandung unggul kahiji. Cukup? Cukup. Baik, cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan pernyataan penutup waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Permasalahan dalam penanganan COVID, pemberantasan narkoba, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya itu harus dijawab oleh kepemimpinan yang efektif. Ada 2 hal, yaitu pelaksanaan pekerjaan dan dampaknya pada sasaran dan tujuan. Saya Yena Iskandar Maksum, Sarjana Sains Apoteker. Dan saya Atep, merumuskan program-program dahsyat untuk menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Bandung. Pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak dasar, peningkatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, banjir, reboisasi dan sampah, ketersediaan pupuk bagi petani, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID, ketersediaan lapangan pekerjaan. Hayu, yang tua dan yang muda, yang dari desa dan dari kota, petani, buruh, tenaga medis, para atlet, pedagang, seniman, pelaku UMKM dan milenial, dan masyarakat Kabupaten Bandung, hayu urang dongkap KTPS tanggal 8 Desember tong hilap, nganggo masker, dan pilih nomor 2. Coblos nomor 2, Yena Atep, dahsyat. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung, partai pendukung, dan juga relawan yang selama ini sudah bersama-sama berjuang bersama kami. Juga saya tidak lupa pada hari ini merupakan hari menanam pohon, hari pohon sedunia. Mari kita sama-sama menanam pohon untuk Kabupaten Bandung tercinta. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon yang telah melewati debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Kita saksikan seluruh pasangan calon telah menunjukkan kapasitas, ide, dan gagasan untuk Kabupaten Bandung 5 tahun mendatang. Sampai di sini debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Terima kasih untuk Anda saudara yang telah menyaksikan acara ini dan Bapak Ibu hadirin yang telah hadir langsung di Kabupaten Bandung. Tanggal 9 Desember nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Kabupaten Bandung mengingatkan Anda agar membawa KTP atau surat keterangan di hari pemilihan. Mohon tenang Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan saat memberikan suara di hari pemilihan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Friska Clarissa, pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.